Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Zhang Yi dan yang lainnya tiba lebih awal. Jadi mereka menemukan tempat untuk menunggu. Setelah beberapa saat, Baili Changqing tiba di tempat tersebut. Begitu melihat Zhang Yi, dia bergegas menghampiri untuk menyapa. Baili Changqing berjalan mendekat sambil tersenyum, lalu merangakul bahu Zhang Yi. "Hei, kaptenku, kenapa kau duduk di sini?" Zhang Yi terlihat sedikit kesepian saat duduk di sini. Setidaknya dibandingkan dengan Gao Changkong dan Tu Yunlie yang populer, dia tidak terlihat mengesankan. Zhang Yi tersenyum tipis, semua orang suka membuat masalah, tidak ada yang suka mengungkit-ungkit berita lama. Bagaimana mungkin mutan sepertiku dari kota terpencil bisa dengan mudah diperhatikan oleh orang-orang penting di kota Blizzard? Baili Changqing menghela napas, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Setiap saat, akan selalu ada hierarki penghinaan yang ketat. Sebagai mutan dari kota luar, kau bahkan tidak sebaik Gao Changkong yang memanjat dari dasar kota Blizzard. Zhang Yi mengangkat tangannya, biarkan mereka menilainya sesuai keinginan mereka. Ngomong-ngomong, Baili, menurutmu siapa yang akan menjadi pemimpin misi ini? Tanya Zhang Yi setelah membiarkan Baili Changqing duduk di sampingnya. Baili Changqing menyentuh dagunya, mereka berdua sudah mengajukan surat permintaan kepada Panglima Zhu, dengan harapan bisa memimpin misi ini. Saat ini, tim Samsara memiliki peluang yang lebih baik, dan pengawal Yanyun perlu mempertahankan kota Blizzard. Sebagai pemimpin pasukan Yanyun, Tu Yunlie tentu tidak bisa meninggalkan kota Blizzard. Jadi jika aku harus memilih satu di antara keduanya, aku pasti akan memilih Gao Changkong. Zhang Yi tersenyum. Mengapa harus memilih di antara mereka berdua? Baili Changqing tertegun sejenak. Kemudian dia melihat senyum Zhang Yi yang penuh arti dan menyadari bahwa dia telah mengabaikan Zhang Yi. "Zhang Yi, bisakah kau berhenti bicara seperti itu? Kau bukan tipe orang yang mau mengambil alih sesuatu. Selain itu, xenofobia di kota Blizzard sangat kuat, kau tidak akan bisa memimpin." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kalau kau bilang begitu, ya sudah." Segera setelah itu, Zhu Zheng membawa Yanti dan San Lusuan ke tempat tersebut. Semua orang langsung terdiam dan memberi salam kepada Zhu Zheng. "Selamat siang, Panglima tertinggi." Zhu Zheng naik ke panggung dan memulai pidatonya. Pertama, dia merangkum alasan kegagalan dua rencana pengepungan dan pemusnahan sebelumnya dan melakukan pemeriksaan diri. Namun segera, dia menyebutkan apa yang diperolehnya dari dua misi pengepungan dan pemusnahan. Setelah mendengar itu Tu Yunlie dan Gao Changkong tersenyum, berasumsi kalau merekalah yang akan disebutkan Zhu Zheng. "Panglima pasti akan membiarkan aku menjadi penanggung jawab misi ketiga untuk melawan Eclipse Moon," pikir Tu Yunlie dan Gao Changkong. "Dalam misi pengepungan dan pemusnahan kedua, aku ingin secara khusus menunjuk satu orang, dan dia adalah Zhang Yi dari kota Tianhai. Aku memutuskan untuk mengintegrasikan tim investigasi Black Robe dan tim investigasi Tiansheng untuk membentuk tim investigasi sementara baru dan menunjuk Zhang Yi sebagai pemimpin tim." Begitu kata-kata ini keluar, ada banyak diskusi di. Ekspresi semua orang terkejut dan menatap ke arah Zhang Yi. Di sisi lain Zhang Yi melambaikan tangannya. Semua orang tidak menduga hal ini. Namun karena semua ini diumumkan oleh ZH Zheng semua orang bertepuk tangan. Segera setelah itu Zhu Zheng berbicara lagi, "Tidak hanya itu. Mulai sekarang, untuk melindungi informasi para pejuang senior, kami akan menggunakan gelar alih-alih nama asli para anggota. Misalnya, selama misi ini, Zhang Yi akan dipanggil case alih-alih nama asli Zhang Yi." Tatapan mata Baili Changqing, yang duduk di sebelah Zhang Yi, berangsur-angsur berubah,
dan dia menatap Zhang Yi. Bergumam dalam hati. Tidak mungkin, kan? Panglima benar-benar ingin Zhang Yi menjadi pemimpin misi ini? Tepat saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara Zhu Zheng. Berdasarkan pertimbangan matangku, aku memutuskan kalau dalam misi berikutnya, pasukan Tengu akan menjadi pemimpin, dan pasukan Samsara akan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pasukan Tengu. Zhang Yi adalah komandan tertinggi di medan perang ini. Pusat komando tempur akan memberikan arahan di medan perang. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh tempat itu menjadi heboh. Meskipun mereka semua adalah talenta berkualitas tinggi dan umumnya tidak akan kehilangan ketenangan di depan orang tingkat tinggi seperti Zhu Zheng. Situasi saat ini mengejutkan semua orang dan melampaui imajinasi mereka. Apa? Kali ini panglima tertingginya dari luar kota? Kualifikasi apa yang dimilikinya jika popularitasnya tidak sebaik Gao Changkong dan 20 keterampilan taktisnya tidak sebaik Tu Yunlie? Lagi pula, dia telah membunuh 4 anggota Eclipse Moon, jadi dia pasti sangat kuat. Gumam beberapa orang di kursi penonton. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Di sisi lain, Jiu Shen tampak marah dan berkata dengan penuh emosi, "Siapa orang ini beraninya dia jadi komandan kita?" Gao Changkong berkata padanya, "Panglima pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan aku juga mendengar bahwa Zhang Yi punya ide uniknya sendiri." Gao Changkong memiliki hubungan baik dengan Baili Changqing, jadi dia sudah mendengar tentang beberapa prestasi Zhang Yi. Baili Changqing tampak bingung. Dia memandang Zhu Zheng di tribun, lalu menatap Zhang Yi yang tampak tenang, barulah dia sadar bahwa Zhang Yi sudah mengetahui segalanya sejak lama. "Aku benar-benar bodoh. Karena kau setuju menjadi kapten pasukan Tengu, pasti Panglima menjanjikan keuntungan besar kepadamu. Aku tidak menyangka Panglima akan langsung membiarkanmu menjadi Panglima tertinggi." Zhu Zheng memandang Zhang Yi di antara hadirin. "Kapten Zhang Yi, silakan maju dan sampaikan beberapa patah kata." Zhang Yi tiba-tiba berdiri dan berjalan ke meja depan di bawah tatapan semua orang. Sesampainya di sana dia memegangi mic lalu berkata, "Tidak perlu basa-basi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Ronin jahat ini dan menjaga martabat wilayah Jiangnan dan seluruh bangsa Tiongkok. Merupakan tugas kita untuk mengembalikan kejayaan bangsa kita. Ngomong-ngomong, tolong panggil aku dengan gelar atau nama kode. Jangan gunakan nama asli. Terima kasih." Singkat cerita, Zhang pun selesai mengucapkan beberapa kata lalu dia turun dari podium. Zhu Zheng mengambil alih podium dan berkata, "Jika tidak ada lagi yang mempunyai pertanyaan, rapat ditunda." Setelah rapat, "Zhang Yi, tinggallah sebentar. Ada yang ingin ku bicarakan denganmu secara pribadi." Ucap Zhu Zheng sambil menunjuk Zhang Yi yang sedang menaiki tangga menuju tempat duduknya. Singkat cerita, setelah pertemuan berakhir dan hanya tersisa Zhu Zheng dan Zhang Yi di sana, Zhu Zheng bertanya, "Apakah ada yang tidak kau mengerti?" Zhang Yi menggelengkan kepalanya. "Apa ada informasi tentang Eclipse Moon?" Zhu Zheng menggelengkan kepalanya. "Tidak ada berita sejak mereka menghilang. Dan kami bahkan menduga bahwa mereka meninggalkan daratan utama dari pelabuhan dan kembali ke negara Neon untuk merekrut tentara." Zhang Yi mengerutkan kening. "Menurutmu mengapa mereka kembali ke negara Neon?" Zhu Zheng berkata, "Bagaimanapun, itu adalah markas mereka. Berdasarkan daya tarik fraksi di negara Neon, mereka mungkin bisa merekrut lebih banyak Ronin untuk kembali ke wilayah Jiangnan. Manfaatkan waktu ini untuk mengenal rekan satu timmu dan membuat mereka mempercayai MU." Dia menaruh tangannya di bahu Zhang Yi dan menepuknya dengan keras 2 kali, dengan penuh harap di matanya. "Kami juga akan menjadikanmu pahlawan dan menggantungkan harapan rakyat seluruh wilayah padamu. Kalian harus mengerahkan segenap kemampuan dan jangan terlalu menekan diri sendiri. Kami telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk misi ini. Dan Tu Yunlie beserta pasukan Yanyun juga akan dikerahkan bila diperlukan." Pupil mata Zhang Yi sedikit melebar. "Kau bahkan akan mengirim pengawal Yanyun? Bukankah pertahanan kota Blizzard akan sangat berkurang jika melakukan itu?"
Pengawal Yanyun adalah kekuatan terpenting dalam mempertahankan kota Blizzard. Begitu mereka meninggalkan kota Blizzard, pertahanan kota Blizzard akan sangat berkurang. Tampaknya kali ini, Zhu Zheng benar-benar telah mengambil keputusan. Zhu Zheng mengangguk. Aku sudah membuat semua persiapan, jangan khawatir. Zhang Yi secara alami tidak khawatir tentang kota Blizzard di dalam hatinya. Menurut analisis Zhang Yi tentang kekuatan pertempuran tim Tianshan, kecuali musuh menemukan bantuan yang lebih kuat, hampir tidak ada kemungkinan kegagalan di wilayah Jiangnan dalam pertempuran ini. Zhang Yi mengangguk, merasa sedikit tenang. Aku mengerti, aku akan bersiap, jawab Zhang Yi. Zhu Zheng mengangkat tangan dan melambai. Pergilah, aku dan masyarakat menantikan penampilan MU. Di sisi lain, saat ini, Gao Changkong sedang minum teh di ruang tunggu di lantai pertama pusat pertempuran. Di sebelahnya duduk pacarnya Gu Men dan Baili Changqing. Adapun wakil kaptennya Jiu Shen, orang ini selalu memiliki temperamen yang tidak sabaran. Kali ini dia tahu bahwa Zhang Yi akan menjadi pemimpin aksi, jadi dia cukup mengeluh. Jadi Gao Changkong mengusirnya. Maaf, Jiu Shen punya kepribadian yang tidak sabaran. Jadi saat dia mengetahui kalau pemimpin operasi ini bukan Ku, tapi Zhang Yi, dia menjadi sangat kesal. Baili Changqing melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku juga minta maaf. Lagi pula, dari segi kemampuan, kau lebih cocok daripada Zhang Yi untuk menjadi komandan kali ini. Tapi, Gao Changkong tersenyum dan mengangkat gelas, keputusan markas besar pasti ada alasannya. Panglima Zhu tidak akan pernah bercanda tentang keselamatan rakyat di wilayah Jiangnan. Jadi siapapun yang menjadi panglima tertinggi, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama. Baili Changqing tersenyum, lalu mengangkat gelasnya juga, itu hanya gelar. Saat kita benar-benar sampai di medan perang, Zhang Yi akan bergantung padamu. Mata Gu Men menunjukkan pandangan yang menyipit. Tetapi status ini sangat penting. Gelar ini berarti apakah seseorang bisa memiliki akses ke cirkel kekuatan inti kota Blizzard. Pikir Gu Men dengan wajah penuh kebencian. Wajah Baili Changqing tampak tak berdaya. Status itu tentu saja penting. Memimpin pasukan dan mengalahkan kelompok Eclipse Moon secara langsung. Reputasi seperti itu dapat memungkinkan seseorang untuk naik pangkat dengan cepat di kota Blizzard, memperoleh reputasi yang tinggi, dan memiliki kesempatan untuk memasuki pusat kekuasaan. Yang bisa ku katakan sekarang adalah dia bukanlah orang yang haus akan ketenaran, dan dia tidak berminat bergabung dengan kota Blizzard. Kata Baili Changqing menjelaskan. Gao Changkong tersenyum tipis, mungkin karena dia tidak mau bergabung dengan kota Blizzard, Panglima memilihnya. Di belakang layar, Zhang Yi yang baru saja berbicara dengan Zhu Zheng, menjemput Yang Xin yang sedang minum kopi di luar, dan keduanya turun bersama. Di sisi Baili Changqing dia melirik ke arah pintu masuk San berpikir. Berdasarkan waktunya, Zhang Yi seharusnya segera turun, kan? Sesaat kemudian Zhang Yi muncul bersama Yang Xin. Melihat itu membuat Baili Changqing berpikir, Yang Xin tidak ikut turun bersama kami. Di mana dia menunggu Zhang Yi? Sudahlah. Tidak masalah. Zhang Yi, hai, lewat sini, teriak Baili Changqing segera melambaikan tangan. Zhang Yi berjalan mendekat dan menyapa mereka sambil tersenyum. Kapten Gao dan Nona Gu, kita bertemu lagi. Melihat Zhang Yi, Gao Changkong menunjukkan senyum sopan di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Zhang Yi, Zhang Yi, selamat telah menjadi kapten pasukan Tengu. Kita adalah mitra mulai sekarang. Tolong berikan aku saranmu. Zhang Yi yang melihat bahwa sikap Gao Changkong cukup baik, jadi dia secara alami mengulurkan tangannya untuk menghindari memukul pria yang sedang tersenyum itu dan berjabat tangan dengannya. Aku hanya kapten sementara. Aku akan mengundurkan diri setelah menyelesaikan misi. Aku akan membutuhkan arahan Kapten Gao untuk tindakan selanjutnya. Gao Changkong berkata, tidak. Apakah kau ada waktu hari ini? Aku ingin mentraktirmu makan, dan kita bisa membicarakan kerjasama di masa mendatang. Oke,
Terima kasih Kapten Gao atas bantuanmu dalam membelanjakan uangnya, jawab Zhang Yi. Zhang Yi tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Mereka pergi ke restoran yang bagus di distrik A. Saat ini di kota Blizzard, semua restoran yang terlalu mewah telah dilarang. Di ruang makan restoran semua orang makan, kecuali yang Xin, semua orang bisa minum sedikit. Gao Changkong menjelaskan niatnya dengan singkat. Aku sudah mendengar tentang Kapten Zhang dari Panglima Zhu Zheng. Jadi aku berharap Kapten Zhang dapat memberikan dukungan dalam menghilangkan prediksi tersebut saat waktunya tiba. Setelah mendengar ini, Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Aku mutan yang jago bertahan, jadi aku tak keberatan jika itu bisa menghilangkan prediksi. Namun, jika tiba saatnya bertarung melawan Eclipse, aku harus bergantung padamu." Gao Changkong tersenyum sedikit, itu wajar. Pertama-tama, biarkan aku memperkenalkan kemampuanku sendiri. Kemampuan aku adalah reinkarnasi, kematian adalah reinkarnasi. Aku bisa bereinkarnasi antara kematian dan kelahiran kembali. Setiap kali aku mati, aku akan kembali ke masa sebelum kematianku. Mengenai masa itu, aku harus merahasiakannya. Setelah Zhang Yi mendengar ini, dia langsung menghela napas panjang. Orang lain dengan kemampuan yang tidak dapat dibunuh. Gao Changkong tersenyum, sebelum aku terlahir kembali, aku dapat menguji kemampuan dan taktik mereka, lalu memicu reinkarnasi dan memilih metode yang tepat untuk menghadapi mereka. Zhang Yi mengangkat gelas dan bertanya, "Apa kemampuanmu hanya bisa dipicu satu kali?" Gao Changkong mengangkat tangan dan mengeluarkan jari telunjuknya. "Kemampuanku hanya bisa dipicu satu kali sehari. Sederhananya, jika aku mati pukul 12.51 hari ini, setelah aku terlahir kembali, skill kelahiran kembaliku akan memasuki hitungan mundur Choldowon skill hingga waktunya mencapai pukul 12.51 lagi. Setelah 24 jam, yaitu pukul 12.51 hari berikutnya, baru kemampuanku bisa digunakan lagi." Setelah Gao Changkong, Zhang Yi juga memberitahukan kemampuannya. "Kemampuanku relatif sederhana. Aku bisa menggunakan ruang yang berbeda untuk mentransfer kerusakan dan menyimpan barang. Kecuali keterampilan tersembunyi tombak penghancur," Zhang Yi menjelaskan semua keterampilan lainnya secara rinci namun dia tidak sepenuhnya memberitahukannya. Dia memberitahukannya, tapi tidak menyebutkan dampak kekutannya. Karena dia yakin, Gao Changkong juga pasti menyembunyikan kekutannya. Gao Changkong mengangkat gelasnya. "Aku harap kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini." Zhang Yi mengangguk dan lalu mengangkat gelasnya juga. "Aku juga punya pikiran yang sama." Mereka kemudian menikmati makanan sederhana dan mengobrol cukup asyik. Lagi pula, ada mencair suasana yaitu Baili Changqing di tengah mereka. Jadi meskipun Zhang Yi dan Yang Xin tidak suka berbicara dengan orang asing, suasananya tidak akan terlalu awkward. Makanan ini dapat dianggap sebagai pernyataan Gao Changkong kepada Zhang Yi. Itu membuktikan bahwa dia tidak merasa kesal karena dia kehilangan kendali atas tindakannya. Setelah makan, Zhang Yi membawa Yang Xin kembali ke villa. Setelah berganti pakaian dan istirahat sejenak mereka duduk di sofa ruang tamu villa. Mengingat apa yang terjadi di restoran, Yang Xin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, apa pendapatmu tentang Gao Changkong?" Zhang Yi mengangkat kepalanya ketika mendengar ini dan tersenyum ringan. "Aku cukup tertarik dengan kemampuannya." Zhang Yi bersandar di sofa dan berkata dengan santai, "Aku hanya bertanya-tanya sejauh mana kematian adalah reinkarnasi, miliknya dapat dimulai kembali. Jika dia bisa kembali 3 hari setiap kali dia terlahir kembali, dia akan mempunyai waktu 3 kali lebih banyak daripada orang biasa." Tatapan mata Zhang Yi tampak serius. 7 hari yang lalu 7 kali, 10 hari yang lalu 10 kali, dengan cara ini, selama dia terus menggunakan kemampuan ini, dia akan mendapatkan waktu yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Selain itu, karena ia dapat mengetahui lintasan masa depan terlebih dahulu, ada banyak hal yang dapat ia lakukan. Bahkan jika ia hanya ingin meningkatkan kekuatannya, laju pertumbuhannya akan sangat cepat.
Sudut mulut yang Sinsin sedikit melengkung ke atas. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan bertanya perlahan. Tetapi, apakah kakak benar-benar percaya pada kemampuan yang dijelaskan oleh Gao Changkong? Zhang Yi sedikit terkejut ketika mendengar kalimat ini. Tidak ada gunanya dia berbohong padaku. Informasi kapten tim investigasi dicatat oleh para pemimpin puncak kota Blizzard. Itu bukan rahasia. Yagen Sinsin menundukkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku selalu merasa kalau kemampuannya itu sangat aneh. Benarkah ada manusia yang bisa membalikan garis waktu dunia?" Zhang Yi mengangguk. Bisa saja itu memungkinkan. Yang Sinsin tidak mengerti mengapa Zhang Yi mengatakan itu, karena Zhang Yi belum memberitahukan siapapun tentang reinkarnasi atau time travelnya. Yang Sinsin berkata perlahan, tapi, menurut apa yang dikatakannya, dia dapat mendistorsi waktu sesuka hatinya dan terus-menerus mengubah sejarah dalam siklus 1 hari. Ini bukan lagi wilayah manusia, tetapi wilayah dewa. Zhang Yi terdiam cukup lama, lalu berkata, mungkin batas atasnya bukan hanya level delta. Tapi siapa tahu? Tenang saja, tidak masalah apakah kemampuan Gao Changkong sama dengan yang dia katakan atau tidak. Yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah integrasi dan pelatihan tim Tengu serta menjemput Liang Yu dalam 3 hari. Aku tidak tahu seberapa besar Liang Yu bisa tumbuh, tapi aku sangat menantikannya. 3 hari kemudian dan saatnya melihat hasil eksperimen keluarga Deng pada Liang Yu. Di ruang tamu rumah keluarga Deng, Zhang Yi dan Yang Sinsin sudah menunggu. Meskipun Zhang Yi berusaha sekuat tenaga untuk menjaga wajahnya tetap tenang, matanya yang sesekali memandang keluar pintu mengungkapkan kegugupan dan harapan di dalam hatinya. Akan seperti apa Liang Yu nanti? Dia berpikir dalam benaknya, sedikit berharap dan sedikit gugup. Segera setelah itu, dia melihat Liang Yu. Saat pertama melihatnya Zhang Yi tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri Liang Yu. Sepertinya transformasi ini telah meningkatkan fungsi fisik Liang Yu, pikir Zhang Yi. Begitu melihat Liang Yu, Yang Sinsin berlari dengan gembira dan memeluk gurunya. "Guru Liang, kau baik-baik saja?" Liang Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat baik sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada TN Deng atas bantuannya." Zhang Yi menatap Deng Yuanbo sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Paman Deng." Deng Yuanbo tersenyum tipis dan berkata, "Itulah yang kita sepakati. Selama kau berhasil memusnahkan Eclipse Moon, kita berdua akan mendapatkan manfaatnya." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Karena kau berkata demikian, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Masih ada beberapa orang di timku yang perlu meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu Lian Cheng yang berada di belakang Deng Yuanbo dan Setkit menentang keputusan Deng Yuanbo yang menghabiskan banyak sumber daya untuk Liang Yu mengelak pembicaraan. "Tuan Zhang, Anda mungkin tidak mengerti berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan mutan, dan tidak semua orang dapat bertahan dalam proses eksperimen." Deng Yuanbo berkata sambil tersenyum, "Meskipun begitu, masih mungkin untuk membantu mereka meningkatkan kondisi fisik dan kekuatan mereka." Zhang Yi tersenyum tipis, hatinya mulai berpikir. Dia hanya bertanya, dan dia tidak tahu aturannya dan bertanya langsung. Karena ini hanya bisa menjadi pertukaran kepentingan, dan dia tidak punya persahabatan dengan keluarga Deng, jadi mustahil orang lain membantunya tanpa alasan. Begitu ya? Itulah mengapa aku bilang tidak semudah itu. Kita mungkin punya kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan. Deng Yuanbo mengambil bros milik Deng Shentong, menunjukkannya pada Zhang Yi dan berkata, "Ini adalah peninggalan Deng Shentong. Jika kau membawanya, akan jauh lebih mudah untukmu menyatukan anggota tim Tianshen." Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Deng Yuanbo benar-benar perhatian. Hanya saja baginya, dia tidak perlu mengandalkan kekuatan untuk menjinakkan beberapa bawahan. "Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana darimu, Paman Deng. Terima kasih banyak."
Zhang Yi langsung menyimpan itu dalam subruang. Setelah selesai, Deng Yuanbo kemudian memerintahkan Lian Cheng untuk mengantarkan Zhang Yi dan yang lainnya pergi. Pergi dan antar Zhang Yi dan yang lainnya. Baik, jawab Lian Cheng menunduk. Singkat cerita, begitu mereka sampai ke villa dan duduk di ruang tamu, Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Dia bertanya dengan sangat ingin tahu, apa sebenarnya eksperimen keluarga Deng? Sejauh mana kau telah meningkatkan kekuatanmu? Liang Yu terdiam sebentar lalu berkata, percobaannya sangat aneh. Mereka menempatkanku di sebuah bilik kaca transparan, menyuntikku dengan beberapa obat, dan melakukan beberapa operasi yang sangat aneh. Aku jelas merasakan seluruh kulitku di sana telah tergantikan. Bahkan darah dan organ dalamku telah mengalami perubahan yang nyata. Wajah Liang Yu sangat serius. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Apakah itu menyakitkan? Liang Yu mengangguk, jika aku tidak memiliki kebugaran fisik yang baik atau tekad yang kuat, aku mungkin akan mati atau mengalami gangguan mental selama percobaan. Yang Xin tidak dapat menahan diri untuk mendekati Liang Yu dan memeluknya. Guru Liang, ternyata kau sudah sangat menderita. Nada bicara yang Xin penuh dengan kesedihan. Dia masih sangat menghormati guru yang sederhana dan baik hati ini. Liang Yu memegang tangan yang Xin, tersenyum, lalu berkata, dari awal ini adalah pilihanku sendiri. Mereka juga mengingatkanku sebelum percobaan kalau semakin besar rasa sakit yang kau tanggung, semakin besar pula hasilnya. Liang Yu mengangkat lengannya lalu berkata, tubuhku sekarang seperti mobil sport yang telah diisi penuh bahan bakar dan dapat melaju dengan kecepatan penuh. Mendengar itu, dalam benak Zhang Yi, sebuah rencana diam-diam muncul. Senyum sinis muncul di bibirnya. Aku pikir aku bisa mencarikan beberapa lawan untuk menguji kekuatanmu saat ini. Zhang Yi kemudian mengambil teleponnya dan menghubungi Baili Changqing. Baili, tolong informasikan pada anggota pasukan Tengu untuk berkumpul di arena seni bela diri jam 9 besok pagi. Aku akan mengadakan pertemuan penuh pertama pasukan Tengu. Keesokan harinya, di tempat latihan di lantai dasar pusat tempur, Zhang Yi memanggil semua anggota tim Tengu untuk berkumpul di sini. 6 anggota tim jubah hitam telah tiba di sini tepat waktu. Baili Changqing melambai dan menyapa Zhang Yi dengan antusias. Sedangkan Wu Di berpikir dalam benaknya, siapa yang menyangka kalau orang ini, yang sebelumnya hanya seorang pemimpin pasukan di kota Tianhai, kini telah menjadi pemimpin kami. Setelah beberapa saat, Zhang Yi berkata, sepertinya 3 orang dari tim Tianshen terlambat. Kita abaikan saja mereka. Yang Xin, Liang Yu, kalian juga pergi ke sana. Aku terkesan setelah 3 hari, kau sudah telah menjadi anggota pasukan Tengu yang sebenarnya. Ucap Wu Di yang merasakan perubahan yang terjadi pada Liang Yu. Zhang Yi mengangkat pergelangan tangannya untuk melirik Rolexnya. Setelah itu menyimpan tangannya ke belakang, lalu bertanya dengan ringan. Baili, menurut aturan tim investigasi, apa yang harus dilakukan jika kau terlambat menghadiri suatu pertemuan? Mendengar ini, Baili Changqing tersenyum. Dia akan diberi peringatan keras dan diharuskan membuat pertanggungjawaban diri di depan umum di hadapan seluruh tim. Zhang Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti, bagi 3 orang di daftar yang tidak datang, berikan hukuman ini. Para anggota tim jubah hitam saling berpandangan, tampak gembira. Karena kalau kena 2 pelanggaran berat akan dikeluarkan dari tim investigasi sesuai ketentuan. Baik, jawab Baili Changqing. Suara dingin tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Halo, katakan. Siapa yang terlambat? Di lantai 2 tempat latihan, 3 pria berdiri dan melihat ke bawah, dengan ekspresi provokasi tertulis di wajah mereka. Ini adalah tanda penghinaan terhadap kapten baru yang tidak mereka sukai. Apa kau Keyes? Nama yang kuno, dan tingkahmu sangat mirip dengan anak sekolah dasar. Kau pasti sering dihukum dengan hukuman berat. Kau kapten yang sangat kekanak-kanakan. Senyum di bibir Zhang Yi menjadi semakin jelas. Namun dia tidak tergerak dan berkata kepada Baili Changqing, mereka terlambat.
Ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka Zhang Yi berani bermain seperti ini. Seorang mutan dari luar kota, yang baru saja tiba dan bernasib malang menjadi kapten sementara, benar-benar berani mengabaikan mereka? Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah kami di sini? Yehi, salah satu dari ketiganya, berteriak. Zhang Yi mengangkat tangannya, melihat arlojinya dan berkata dengan ringan. Selama aku tidak melihatnya, itu tidak akan dihitung. Selama 10 detik, jika kau tidak kemari, kau tidak perlu datang lagi. Zhang Yi menghitung pergerakan jarum detik di arlojinya. 10, 9, 8, 7. Bajingan! Teriak Yehi memukul pagar pembatas. Sue Miao menoleh, memegangi bahu Yehi dan berkata, lupakan saja, ayo kita turun dulu. Kali ini dia menang. Sue Miao meraih lengan Yehi dan Lu Yinghao dan terbang ke udara. Tiba-tiba, angin puyuh mengelilingi mereka. 3-2 Zhang Yi terus menghitung mundur. Di saat yang sama sebelum Zhang Yi mengibut angka 1, ketiga orang itu mendarat dari ketinggian dan muncul di depan Zhang Yi dan yang lainnya dengan selamat. Zhang Yi melihat jarum detik dan berkata dengan sedikit penyesalan, aku tak percaya kau ada di sini. Yehi dan yang lainnya menatap Zhang Yi. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat Zhang Yi main-main dari ekspresinya itu. Yehi melipat tangannya dan berkata kepada Zhang Yi, Keyes, apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menjadi kapten kami? Aku datang ke sini hari ini untuk melihat apakah kau memenuhi syarat. Kata-katanya penuh dengan sarkasme. Dia sengaja mengucapkan kata, Keyes, dengan keras. Karena dia percaya bahwa orang yang memilih nama sandi seperti itu adalah orang-orang pengecut. Zhang Yi menatap ketiga orang di depannya dengan dingin. Situasi ini sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Karena kau mencari kematian, tidak ada alasan bagiku untuk tidak membantumu. Waktu itu berharga, tidak perlu membuang waktu, selesaikan saja di sini. Ucap Zhang Yi berniat melawan mereka bertiga sekaligus. Setelah itu Zhang Yi meminta yang lainnya untuk menjauh, para anggota tim jubah hitam segera meninggalkan tempat pelatihan, dan Liang Yu juga pergi bersama Yang Xinxin. Di perjalanan Baili Changqing bertanya, apa menurutmu Zhang Yi bisa menang? Dia tahu Zhang Yi kuat namun dia tidak tahu sekuat apa itu. Baili Changqing penasaran bisakah Zhang Yi menang melawan 3 orang. Liang Yu tersenyum dan berkata dengan ringan, Zhang Yi tidak pernah bertarung jika dia tidak yakin menang. Di lapangan, semua orang sudah bersiap bertarung. Lu Yinghao segera mengambil tindakan. Kelima jari tangannya bersatu dan menusuk punggung Yehi dan Sue Miao. Dokter racun. Adrenalin. Cairan tubuhnya dapat diubah menjadi racun mematikan atau menjadi ramuan yang memperkuat tubuh. Setelah itu, Sue Miao mengeluarkan belati dan mengaktifkan kemampuannya. Kekuatan badai. Pusaran angin kencang muncul di sekitar tubuhnya dan menyelimuti mereka bertiga. Zhang Yi tidak bergerak sama sekali, dan bahkan perlahan mengeluarkan 2 pistol peraknya dari subruang. Tepat setelah Zhang Yi hendak menembak, angin kencang bertiup ke arahnya dan seluruh tempat latihan dipenuhi kegilaan badai. Dengan menunggangi angin, Sue Miao mencapai punggung Zhang Yi. Sudah berakhir. Dia mengayunkan belatinya pada Zhang Yi namun, sesaat kemudian, belati itu menembus kehampaan dan ujung belati itu tiba-tiba menghilang di udara. Ucap Sue Miao terkejut. Pupil mata Sue Miao mengecil tajam, dan dia merasakan aura berbahaya. Tetapi gerakannya terlalu cepat, dan seluruh lengan kanannya telah tertelan ke dalam portal dimensi Zhang Yi. Gawat, Sue Miao terkejut dan ingin segera pergi. Meskipun dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Zhang Yi, intuisinya mengatakan bahwa setelah memasuki ruang aneh itu, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Tetapi pada saat ini, sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Inilah akhirnya. Saat Zhang Yi menarik pelatuk pistolnya, suara ledakan terdengar di seluruh area pelatihan. Brengsek, Sue Miao menggertakkan giginya, dan angin di sekitarnya menderu lebih kencang. Sosoknya menghilang dalam sekejap,
Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan meter jauhnya. Sue Miao tampak waspada, ternyata kemampuannya tipe spasial. Aku tidak bisa menyerang dari jarak dekat. Bagaimana aku bisa bertarung? Dia adalah seorang pembunuh, dan kecepatan serta kemampuan bergeraknya yang aneh adalah senjata terkuatnya yang dapat membunuh dengan satu serangan. Namun, di depan Zhang Yi kemampuannya tidak terlalu berguna. Tidak, dia pasti punya kelemahan, kita harus menemukannya terlebih dahulu. Gumam Sue Miao. Lalu chapter 603 sampai chapter 607 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah dana darurat harus ada, karena di saat semua berjalan dan kalian merasa baik-baik saja, saat itulah hal yang tak terduga datang tiba-tiba. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.